Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 9 SMP MTS seluruh Indonesia. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ibu Dewi Astuti akan menemani kalian semua dalam pembelajaran PJJ. Walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat dalam belajar menyongsong generasi yang hebat dan bermartabat. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Baik anak-anakku, Ibu akan memberikan sebuah materi untuk pekan ini adalah teks pidato. Tapi sebelum memulai pembelajarannya, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang didapatkan dalam materi PJJ hari ini, yaitu teks pidato, tentunya kalian nanti bisa mengambil manfaat serta kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian tentunya, ya, dan kalian bisa mempraktikkan bagaimana menulis, bagaimana membaca atau menyampaikan pidato dengan baik. Tentunya sesuai dengan struktur dan kaidah bahasa yang benar. Baik anak-anakku, semoga kalian sehat. Dan Ibu akan menanyakan apakah hari ini masuk semua? Alhamdulillah. Yang sedang sakit, tentunya mari kita doakan semoga segera Allah berikan kesembuhan. Dan kalian yang sehat tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa tetap menggunakan masker, ya, menjaga kebersihan, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, ya. Terus kalian tidak dalam kerumunan tentunya. Baik anak-anakku, Ibu yakinkan kalian sudah melakukan absen, ya, secara e-learning atau link absen yang sudah diberikan. Baiklah anak-anakku, Ibu akan memulai materi PJJ hari ini, yaitu KD 3.1, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif. Tentunya mengangkat permasalahan yang aktual, baik yang dibaca atau didengar. Nah, itu adalah kompetensi pengetahuan. Nah, untuk kompetensi keterampilan, menyimpulkan gagasan, pengalaman, pandangan, ya, arahan atau pesan dalam pidato, baik itu dalam lingkungan, kehidupan sosial, ya, atau keragaman budaya, dan tentunya nanti akan didengarkan dan dibacakan. Kira-kira sudah jelas untuk kompetensi dasarnya? Nah, ini adalah sebagai langkah awal kalian apa yang akan dilakukan dalam materi teks pidato. Baik anak-anakku, pidato itu menurut kalian ini sudah tak asing lagi. Itu pidato dengan dibaca, pidato dihafal, ya, atau pidato secara langsung. Kalian dengarkan di televisi atau di sekolah, ya, ketika upacara bendera misalnya, atau kalian secara langsung pidato-pidato yang kalian dengar dari media sosial atau langsung, ya. Baik anak-anakku, selanjutnya pengertian pidato. Apa pengertian pidato itu? Nah, pidato adalah keterampilan berbicara,
menyampaikan sebuah ide. Ya, dari ide yang kalian akan sampaikan itu tentunya dari sebuah tema ya, yang diangkat sesuai dengan kekinian saat ini misalnya. Nah, pidato ini tentunya harus dipersiapkan, baik itu secara langsung atau serta-merta, mendadak ya, atau ditunjuk langsung misalnya untuk berpidato. Atau bisa juga dengan menuliskan bagian-bagian yang pokok atau tanpa teks. Nah, bagi kalian pemula misalnya yang baru melakukan pidato, ya baik itu pidato tentang 17 Agustus, tentang pemilihan OSIS dan sebagainya. Nah, itu kalian silahkan bisa menggunakan melalui naskah terlebih dahulu. Agar sebagai penyambung latihan ya, nanti kalian bisa menyampaikan pidato itu tentunya dengan urutan yang benar. Sudah mulai jelas pidato itu apa pengertiannya anak-anakku? Ya, baik. Terima kasih. Nah, kalian tentunya Ibu akan menyampaikan kerangka berpidato. Apa kerangka pidato? Ada 3 hal. Pertama, pendahuluan. Nah, pendahuluan itu apa saja isinya? Ada yang sudah tahu? Coba, siapa yang tahu? Silakan berikan tanggapannya. Ya, betul. Baik, anak-anakku, Ibu akan menjelaskan dulu. Pendahuluan itu apa saja isinya? Pertama, salam pembuka. Kedua, penghormatan. Ketiga, ucapan syukur kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, ucapan terima kasih. Nah, kira-kira dari pendahuluan, ada yang mau ditanyakan? Salam pembuka, nanti Ibu jelaskan ya dengan contoh-contohnya ya, supaya kalian bisa membedakan pendahuluan itu yang mana salam pembuka, penghormatan, ucapan syukur, dan ucapan terima kasih. Baik, selanjutnya bagian kedua isi. Uraian isi pidato itu apa saja? Nah, pertama, memberikan informasi, ya. Informasinya tentunya yang bermanfaat, yang mungkin saat ini perlu disampaikan melalui pidato persuasif, ya. Ajakan misalnya 5M, ajakan tidak berkerumunan, ya, dan sebagainya. Memberikan alasan. Nah, di sini penguatannya harus dikuatkan dengan alasan yang logis. Selanjutnya, memberikan hiburan. Pidato pun bisa berupa hiburan, karena di sini menyampaikan secara interaktif antara Ibu misalnya sebagai pembaca atau penyampai pidato dan kalian adalah sebagai audien. Baik. Nah, selanjutnya diisi itu harus ada unsur pengaruh, karena di sini persuasif, ya, memengaruhi, ya, jadi ajakan, ada penekanan-penekanannya. Nah, tentunya ini penting diisi ya, kalian harus sampaikan. Selanjutnya penutup. Nah, penutup itu ada simpulan, ada harapan, ada permintaan maaf, salam penutup. Nah, kira-kira ketiga hal ini bisa kalian terima ya? Bisa kalian bedakan ya isinya? Ya, baik anak-anakku. Ibu lanjutkan dengan berikutnya ya. Nah, berarti sekarang apa pengertian pidato persuasif itu? Kalau tadi pidato secara umum, ya, keterampilan berbicara, menyampaikan ide untuk mempengaruhi. Nah, pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Pembicara itu berarti yang menyampaikan. Nah, kalian sebagai pendengar, audien. Ya, bisa dipahami? Oke, ya, kita lanjutkan kembali. Tujuan. Tidak semata-mata kalian berpidato itu tanpa ada tujuan. Tentunya apa saja tujuannya? Pertama, tujuan informatif secara pendekatan informasi persuasif. Menemukan kedua informasi dalam pidato persuasif.
Ya. Baik, selanjutnya jenis pidato. Yang kalian harus ketahui, tadi sudah Ibu singgung sedikit di atas ya, mengenai pidato. Jenis-jenis ada manuskrip atau membaca naskah, dengan membacakan dari apa yang sudah kalian tuliskan, dari persiapan-persiapannya, lalu ekstemporan, menuliskan bagian-bagian yang pokok penting, lalu kalian sampaikan dengan pengembangan secara improv, ya. Lalu memoriter adalah menghafal naskah, dan terakhir adalah jenis pidato impromptu, yaitu pidato tanpa persiapan atau main ditunjuk saja. Namanya pidato dadakan. Sudah paham anak-anakku? Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Nah, kerangka pidato ya tadi sudah disampaikan. Ada salam pembuka, penghormatan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, lalu diisinya menginformasikan, memberikan alasan, ya, dan juga itu bisa dikatakan sebagai hiburan, mempengaruhi. Nah, penutupnya ada simpulan, ada harapan, ada permintaan maaf, dan salam penutup. Ya, Ibu tegaskan lagi, ini kalian harus perhatikan baik-baik dari kerangka pidatonya. Karena ini yang nanti akan dijadikan sumber kalian sebagai keterampilan menulis dan apa? Aida? Ya, berbicara, betul. Ya, hore. Bagus. Nah, anak-anakku, langkah-langkah pidato. Nah, kalian tentunya setelah menulis, ya, setelah mengonsep, menuliskan, lalu kalian langkah-langkahnya apalagi supaya pidatonya itu dapat ditampilkan, dapat disampaikan dengan baik, dengan persiapan yang cukup baik. Nah, kira-kira langkah-langkahnya menyusun naskah pidato. Pertama, tak terlepas dengan tema atau pokok pembicaraan. Nah, ini tentunya kalau mau bagus, yang terbaru, kekinian, apa kira-kira yang sedang sekarang ramai dibicarakan dan bisa menjadikan ajakan untuk memengaruhi. Ya, nah silakan. Nanti kalian tentukan temanya. Kedua, mendaftar pokok-pokok isi yang akan disampaikan dalam pidato. Ketiga, menentukan tujuan pidato. Tujuannya apa ya? Ketika kalian menyampaikan itu tentunya apa? Ada tujuan ya, supaya yang mendengar itu ada manfaatnya, ya. Baik, menyusun kerangka pidato sesuai tadi ya, sudah Ibu sampaikan. Mengembangkan. Nah, ini langkah terakhir, mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah pidato yang utuh, ya, anak-anakku. Baik, Ibu lanjutkan. Langkah-langkah menyusunnya dalam pidato persuasif tadi, menentukan temanya silahkan. Bebas ya. Kalau mau lebih bagus lagi, kalian sesuai dengan tema yang saat ini sedang update apa yang terjadi saat ini. Nah, kalian jadikanlah sebuah tema. Sumber-sumbernya kalian bisa ambil dari buku, majalah, atau media elektronik ya. Dari sumber internet yang dapat dipertanggungjawabkan. Silakan saja. Yang jelas, sumbernya bisa dibuktikan. Ya. Baik, mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Pokok-pokok pidatonya tuh penting ya, bagian-bagiannya apa saja di situ. Menentukan tujuan pidato, jangan lupa kita menyampaikan pidato itu audiennya kepada siapa. Kalian lihat ya di sekelilingnya. Ini kira-kira untuk apa tujuan pidatonya. Tidak serta-merta tanpa ada tujuan. Tentunya tujuan ini untuk membentengi ya, supaya pidatonya itu bisa masuk kepada para pendengar. Menyusun kerangka pidato. Nah, silakan mulai ya menyusun dari mulai tadi tema ya. Terus pokok-pokoknya. Nah, terus kerangka pidatonya kalian susun dengan rapih ya, dengan baik. Lalu kalian kembangkan. Nah, kerangka pidato. Misalnya nih, Ibu berikan contoh ya, pendahuluan. Pendahuluan itu isinya apa saja, Bu? Oh, nih. Ibu jelaskan. Pendahuluan itu biasanya terdapat salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Boleh kalian pakai mukadimah atau misalnya puji syukur dan sebagainya ya. Ucapan syukur kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa
ucapan terima kasih kepada berbagai pihak, dan tujuan pidatonya itu apa. Jangan lupa itu terdapat dalam unsur pendahuluan. Benar ya. Baik, kedua, isi pidato. Isi pidatonya uraian materi pidato. Tentunya harus sesuai dengan tema, ya. Temanya apa? Nah, lalu penutup berisi apa saja, Nak? Ya, betul. Ada simpulan, saran, kritik, harapan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Baik, kita langsung kepada model-model contoh teks pidato. Ya, ini dalam kalimat, lalu kalian bisa kembangkan sendiri. Misalnya contoh, kalimat pendahuluan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Dan seterusnya. Berbahagia sekali saya dapat bertemu dan berbicara dalam kesempatan ini dengan, dan seterusnya. Lalu, pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato, dan seterusnya. Silakan kalian kembangkan. Selanjutnya kalimat pendahuluan, suatu kehormatan bagi saya dapat menyampaikan, dan seterusnya. Lalu kalimat terakhir, misalnya izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul, ya, dan sebagainya. Itu sebagai penguatan saja ya, supaya kalian nanti dalam menyampaikan pendahuluannya itu secara urut ya. Jadi supaya memudahkan kalian untuk clue-nya ya, atau kalimat yang digunakan secara umum. Selanjutnya, contoh pendahuluan dalam paragraf misalnya. Ini boleh kalian lakukan seperti ini atau dengan kalimat yang lebih sederhana, misalnya ya, silahkan saja. Contoh, Bapak, Ibu, serta teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang telah memberikan karunia serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara perpisahan yang mengharukan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Bisa diterima contohnya, anak-anakku? Ya, baik. Ya, ini contoh kalimat penutup. Ya, bisa kalian jadikan sumber juga ya, silakan. Atau kalian memiliki kalimat, saya pengen seperti ini Bu, boleh silakan ya. Ini hanya contoh saja ya, supaya kalian nanti ada gambaran. Baik, contoh penutupnya seperti apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman yang berbahagia, demikian yang dapat kami utarakan atau kami sampaikan kepada Bapak Ibu, teman-teman, serta adik-adik. Mohon maaf atas segala keterbatasan kami dalam bertutur. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dari Bapak, Ibu, teman, dan adik-adik. Kami berharap perpisahan ini tidak memutuskan tali silaturahim, tetapi justru menjadi kenangan yang menguatkan silaturahmi kita. Baik, nah ini contoh kerangka pidato ya. Tadi sudah Ibu jelaskan, tapi ini sudah mengerucut kepada tema. Temanya tentang perpisahan. Misalnya Ibu ambil saja pembukaan, salam pembuka. Kedua, ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sudah dijelaskan juga tadi. Penguatan saja ya. Lalu ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Lalu isinya, ini boleh kalian runut kembali ya dalam pokok-pokoknya. Contoh, kami siswa kelas 6 merasa telah lega menempuh ujian dengan hasil yang tidak mengecewakan. Terima kasih, ini kedua isinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas segala bimbingan. Lalu ketiga, mohon doa restu. Keempat, pesan kepada adik-adik kelas ya. Lalu kelima, permohonan maaf kepada Bapak Ibu. Lalu keenam, akan terus mengenang jasa Bapak dan Ibu guru. Lalu penutup bisa kalian tambahkan ini ya, sesuai dengan urutan. Permohonan maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata selama berpidato. Lalu apa saja di penutup? Ada harapan dan himbauan. Lalu salam penutup. Ya, baik. Ini kita lihat contoh langsung. Kalian bisa baca ya. Di dalam PowerPoint Ibu ini ada contoh pidato sambutan murid kepada guru pada acara perpisahan. Kalian baca sejenak ya. Nah, kira-kira setelah kalian baca contoh-contoh ini, dari mulai
Pertama judul ya. Ini sudah ditentukan tema, judulnya, lalu salam pembuka, ini salam hormat ya. Nah, lalu tujuan kamu menyampaikan pidato, ada himbauan ya, ada marilah ajakan. Lalu di sini isi ya, ucapan terima kasih. Harapan-harapannya juga sudah ada ya. Kalian bisa membacanya ya di sini ya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Sampai ke ini. Nah, harapan yang dirasakan selama kenangan kalian selama bersekolah ya, kelas 6 misalnya. Lalu di sini kalian berikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Lalu ada salam penutup ya. Nah, kira-kira setelah ini disampaikan contohnya, kalian tentunya bisa menyerap ya materi ini. Kalian bisa menghasilkan contoh pidato sesuai dengan urutan yang benar ya. Tentunya dengan kalimat-kalimat yang bisa dipahami, sederhana, lugas, sopan, ya, santun. Silakan kalian nanti bisa kembangkan. Baik anak-anakku, nah Ibu akan menyampaikan sedikit ini tentang kebahasaan yang terkait dalam teks pidato. Tentunya ada konjungsi. Konjungsi itu kata hubung, ya. Macam konjungsinya, lalu ada kalimat persuasif. Tentunya dari pengertiannya, ciri-cirinya, kalimat persuasif dalam pidato itu tentunya ada kalimat himbauan, ada kalimat ajakan, ya. Konjungsinya ada dan, lalu, kemudian, serta, tetapi, dan sebagainya. Itu tentunya dalam paragraf itu pasti ada kata hubungnya, ya. Selanjutnya pengertian konjungsi itu apa? Konjungsi itu kata hubung, ya, kata hubung yang mengikat dalam kalimat, frasa, dan wacananya ya, tentunya ya, saling menyatukan. Baik, di sini ada konjungsi, konjungsinya ada koordinatif, subordinatif, korelatif antar kalimat ya. Jadi menjadikan sebuah paragraf ya. Selanjutnya kalimat persuasif, jangan lupa ciri-cirinya. Karena di sini pidato persuasif, kalian harus lihat apa saja yang menjadi ciri-ciri kalimat pidato persuasif. Tentunya ajakan, membujuk ya, mempengaruhi, biasanya menggunakan kata ayo, mari. Nah, kata-kata yang bersifat mengajak ya supaya termotivasi, menggugah gitu ya. Nah, biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Boleh ya, silakan. Jadi kalian tentunya harus memperhatikan betul apa ciri-ciri kalimat pidato persuasif. Aspek, nah ini tidak kalah penting yang diperhatikan dalam berpidato. Apa saja? Karena kita menyampaikan dalam bentuk praktik berpidato, tentunya kalian harus perhatikan hal ini. Pertama, sikap badan kita, ya lurus ya, pandangan mata. Nah, itu harus lihat ke seluruh audien. Jadi jangan terus satu titik, tapi kita harus menyapa, komunikatif kepada para pendengar. Suaranya pun harus lantang, ya harus keras supaya yang mendengarkannya itu ikut terkesima, ikut terpengaruhi. Nah, kewajaran sikap jangan terlalu banyak gaya gerak, nah tidak perlu, sewajarnya saja. Ya, paham ya? Kira-kira bisa dipahami anak-anakku? Ya, baik. Nah, demikian ya pidato, contoh-contoh pidato, tujuannya tadi sudah Ibu jelaskan dari mulai deskripsi tujuan pembelajaran KD-nya, pengertian ya, terus strukturnya, langkah-langkahnya ya, terus hal-hal yang harus diperhatikan dalam pidato tentunya. Kalian mohon dicermati lagi, diulang lagi membacanya. Nanti kalian bisa mempraktikkan dengan baik ya. Nanti penugasan Ibu menginginkan kalian mengkonsep dulu apa temanya, pokok-pokoknya yang akan disampaikan ya. Di secari kertas silakan kalian nanti konsep. Lalu kalian nanti kalau sudah semuanya dari pokok-pokoknya, tujuannya apa, lalu kalian bisa kembangkan dalam bentuk satu video. Ya, satu video menulis dahulu sesuai dengan tadi identifikasi pidatonya apa saja, dan kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf sampai ke dari pendahuluan sampai ke isi lalu ke penutup ya. Nah, itu kalian tolong
betul-betul diperhatikan struktur yang benar pidato persuasif itu seperti apa, konjungsinya seperti apa ya, terus ada kalimat himbauan mengajaknya seperti apa. Tolong diperhatikan ya, supaya nanti kalimat menyampaikan pidatonya itu bagus ya, sehingga orang-orang yang mendengarkannya pun ikut tergugah untuk mendengar. Apalagi dengan suara yang lantang, yang keras ya, insya Allah audiens semua akan terasa dekat dan ingin mendengarkan dengan seksama. Baik, anak-anakku sudah jelas ya penugasan dari ibu ya. Nanti kalian bisa dikumpulkan tugasnya ya dengan menggunakan kertas folio ya, supaya nanti garis tepi kiri kanannya rapih dan kalian urutkan sesuai urutan yang tadi ibu jelaskan. Paham ya nak ya? Sampai demikian ya. Sampai sini dulu materi ibu, semoga bermanfaat. Kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya, tetap ya prokes, tetap sehat dan semangat. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang tentu lebih menarik lagi. Baik anak-anakku, ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.